Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, dalam video ini kami akan melaksanakan ujian praktikum kedua mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Kasus yang akan kami bahas yakni kasus ini. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Amalia Sani Puspita Diri. Saya Anelita Mutiara Mapun. Saya Araseli Puspita Daryani. Dan saya Aulia Nur Fadila Utami. Untuk outline-nya yang akan dibahas yakni ada studi kasus, perhitungan kebutuhan, menu rekomendasi, dan rekomendasi daya. Untuk studi kasusnya, untuk data respondennya diketahui nama yakni Tuan A, berjenis kelamin laki-laki, umur 47 tahun dengan pekerjaan karyawan swasta. Dalam kebiasaan makan responden diketahui ia makan 2 kali dalam sehari, pada siang dan malam hari. Kemudian pada pagi hari biasanya mengkonsumsi susu dan gorengan. Untuk data objektifnya, yakni nutritional assessment data, diketahui antropometer assessment-nya, berat badan 56 kg, tinggi badan 169 cm, dengan IMT 19,1 yakni normal. Untuk biokimia assessment-nya tidak ada, dan clinical assessment-nya tidak diketahui riwayat diabetes, tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat asam urat, dan untuk kadar kolesterolnya diketahui normal. Dan untuk dietary assessment-nya dapat dilihat pada recall 24 jam. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, yakni Ania Dita, dipersilakan. Baik. Untuk recall, di sini kami mendapatkan hasil yaitu untuk energi 57,80%, yang dimana masuk ke kategori rendah. Untuk karbohidrat 59,15% masuk ke kategori rendah. Untuk protein 62,58%, yang dimana masuk ke kategori rendah. Dan untuk lemak 46,94%, dan dimana masuk ke kategori rendah. Lalu untuk perhitungan kebutuhan, di sini kami menggunakan Harris Benedict. Didapatkan hasil yaitu 1358,6 kilokalori. Untuk TE didapatkan 2037,9 kilokalori. Dan kebutuhan gizi makro karbohidrat didapatkan 305,68 gram. Untuk protein 76,42 gram. Dan untuk lemak 56,60 gram. Lalu untuk AKG, berdasarkan AKG laki-laki 47 tahun didapatkan energi 2445 kilokalori. Untuk karbo 398 gram, untuk protein 62 gram, dan untuk lemak 67 gram. Dan untuk porsi rekomendasi, makan pagi yaitu persentase kebutuhannya itu 20%, dan di sini kami mendapatkan hasil yaitu 20,65%. Lalu untuk selingan, persentase kebutuhannya yaitu 10%, dan di sini kami mendapatkan 10,62%. Dan untuk makan siangnya, persentase kebutuhannya yaitu 30%, dan di sini kami mendapatkan 29,44%. Dan untuk selingan kedua, seperti tadi, untuk persentase kebutuhannya selingan itu 10%, dan di sini kami mendapatkan 9,20%. Dan untuk makan malam, sama seperti makan siang, persentase kebutuhannya yaitu 30%, dan di sini kami mendapatkan hasil 32,1%. Dan dari data yang kami kumpulkan untuk totalnya yaitu didapatkan energi 100,42%, karbohidrat 99,12%, protein 82,4%, dan lemak 108,83%. Untuk hasil ini masih termasuk kategori aman karena batasnya itu 80 sampai 120%. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Araseli. Selanjutnya ada menu rekomendasi. Di sini kelompok kami merekomendasikan untuk waktu makan pagi, yaitu ada lontong isi oncom, lontong isi sayur, kopi susu, dan jeruk. Dan untuk selingan satunya itu ada nagasari. Untuk makan siangnya itu ada nasi, telur balado, tumis kangkung, orek tempe, teri kacang. Kemudian untuk selingan duanya itu ada peyek rebon dan semangka. Kemudian makan malamnya itu ada nasi, ayam goreng, sayur asem, tempe goreng, dan es jeruk.
Selanjutnya yaitu rekomendasi diet. Yang pertama itu minum air sekitar 8 gelas per hari atau total 2 liter untuk memenuhi kebutuhan cairan. Nah, pemenuhan kebutuhan cairan ini sangat penting bagi pekerja karena kondisi cairan yang kurang dalam tubuh tanpa disadari itu dapat menyebabkan penurunan daya konsentrasi, kemampuan berpikir, dan kewaspadaan seseorang. Hal ini tentu berpotensi mempengaruhi kualitas kinerja, produktivitas, dan bahkan keselamatan bagi para pekerja. Kemudian, yang kedua itu ada konsumsi protein nabati. Nah, protein nabati itu cenderung rendah kalori dan lemak. Selain itu, sumber makanan nabati merupakan sumber serat yang tinggi dan nutrisi penting bagi tubuh. Manfaat konsumsi protein nabati yaitu harganya murah, mudah didapat, dan juga protein nabati itu tidak memiliki kolesterol karena berasal dari tumbuhan. Kemudian yang ketiga itu ada batasi makanan berlemak dan manis. Perbanyak asupan makanan yang mengandung serat seperti buah, sayur, dan kacang-kacangan. Konsumsi lemak jenuh di atas 10% dari energi total beresiko meningkatkan kadar LDR atau kolesterol jahat yang berperan membawa kolesterol ke pembuluh darah koroner yang akan mengalami penyempitan dan dalam keadaan tertentu akan menyebabkan serangan jantung dan stroke. Kemudian batasi gula dan garam untuk pencegahan. Hal ini dilakukan sebagai pencegahan agar keinginan untuk mengkonsumsi gula dan garam yang tinggi tidak berlanjut di usia-usia selanjutnya, khususnya saat usia lansia. Gula yang dikonsumsi itu melampaui kebutuhan akan berdampak pada peningkatan berat badan yang dilakukan dalam jangka waktu lama akan meningkatkan kadar gula darah dan berdampak pada terjadinya diabetes tipe 2. Konsumsi garam berlebih juga dapat menaikkan tekanan darah. Yang harus dilakukan adalah membatasi, bukannya menghilangkan gula dan garam pada pola diet. Kemudian yang terakhir itu ada konsumsi buah. Karena buah merupakan sumber serat dan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Tidak semua buah itu harganya mahal. Ada banyak buah yang harganya terjangkau seperti pepaya, jeruk, apel, dan buah lokal lainnya. Kemudian ada menu rekomendasi untuk sarapan. Ini ada lontong yang dibuat oleh Aulia. Lontong isi oncom itu yang pertama. Nah, alasan kami memilih lontong isi oncom karena oncom itu memiliki kandungan gizi yang baik. Selain itu, kandungan karbohidrat dan protein pada oncom juga cukup tinggi. Kemudian alasan kami memilih kentang yaitu karena kentang mengandung serat pangan yang berfungsi sebagai cadangan makanan dalam tubuh dan mengakibatkan rasa kenyang bertahan lebih lama, sehingga tubuh tetap memiliki energi cadangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk selanjutnya yaitu alasan kami memilih wortel, yaitu karena wortel mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata, pertumbuhan, perkembangan, dan fungsi kekebalan tubuh. Selain itu, wortel juga mengandung biotin atau vitamin B yang berperan dalam metabolisme lemak dan protein. Terdapat juga vitamin K yang penting untuk pembekuan darah dan meningkatkan kesehatan tubuh. Selanjutnya yang kedua itu ada buah jeruk yang dibeli oleh Ania Dita. Alasan kami memilih jeruk karena jeruk itu penuh dengan vitamin C yang dikenal sebagai kekebalan dengan meningkatkan vitamin. Bila kita mengkonsumsi vitamin C, maka kekebalan tubuh kita itu akan kuat. Tubuh itu mampu melawan infeksi lebih baik dan mencegah penyakit. Selain itu, polifenol yang ada di dalam jeruk adalah antivirus yang digunakan untuk membunuh virus yang masuk ke dalam tubuh sebelum dapat menyebabkan infeksi. Kemudian ada kopi susu. Alasan kami merekomendasikan kopi susu ini karena mengkonsumsi kopi yang di dalamnya mengandung kafein dan berbagai mineral serta vitamin, yaitu vitamin B dan vitamin B5, mangan, kalium, dan magnesium yang dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh, termasuk dalam pembakaran lemak. Selanjutnya ada selingan pagi. Ini ada Nagasari yang dibuat oleh Ania Dita. Alasan kami memilih Nagasari karena Nagasari itu memang menjadi salah satu jajanan tradisional Indonesia yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Isian yang ada buah pisangnya, yaitu karena buah pisang itu sehat dan cara pembuatan Nagasarinya juga dikukus
bagus. Jadinya makanan ini memiliki kandungan vitamin yang tinggi dan rendah lemak. Selanjutnya ada makan siang yang dibuat oleh Amalia Fani. Makan siangnya itu terdiri dari nasi, tumis kangkung, telur balado, dan orek tempe. Alasan kami memilih telur karena menurut penelitian dari University of Survey menunjukkan telur adalah sumber protein yang baik, khususnya kuning telur yang kaya akan fosfor, zinc, vitamin B, dan antioksidan. Kemudian alasan kami memilih kangkung karena kangkung itu merupakan salah satu sayuran yang mengandung vitamin A dan vitamin C yang sangat tinggi dan bersifat antioksidan sehingga dapat menangkal radikal bebas. Kemudian alasan kami memilih teri karena teri itu merupakan salah satu sumber protein dan sumber kalsium yang baik untuk kesehatan tulang dan membantu menjaga fungsi otak. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aulia. Selanjutnya untuk selingan sore ada peyek rebon yang dibuat oleh Amel dan juga semangka yang dipersiapkan oleh Dita. Nah, alasan memilih udang rebon karena udang rebon itu merupakan sumber protein serta memiliki kandungan zat besi dan juga kalsium. Nah, alasan memilih semangka karena semangka itu membantu terhindar dari kondisi dehidrasi atau kekurangan cairan. Karena di dalam semangka itu mempunyai kandungan air yang mencapai 92%. Buah semangka disebut juga mampu mencukupi 20 hingga 30% kebutuhan cairan tubuh. Untuk makan malam, ada es jeruk yang dibuat oleh Dita. Alasan memilih es jeruk karena jeruk itu mudah didapat, murah, dan juga jeruk itu tinggi akan vitamin C yang membantu dalam menangkal radikal bebas dan juga penyerapan zat besi. Untuk makanannya, ada nasi, ayam goreng, sayur asam, dan juga tempe goreng yang dibuat oleh Araceli. Alasan memilih tempe karena tempe merupakan makanan hasil olahan kacang kedelai yang memiliki manfaat seperti kaya akan protein nabati, mengandung antioksidan dan antiinflamasi, dan juga membantu kinerja otak. Nah, alasan memilih ayam karena ayam mengandung protein yang baik untuk otot, dan juga protein menjadi salah satu zat nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Tingginya protein dalam daging ayam dapat membantu untuk meningkatkan pembentukan otot. Nah, alasan memilih sayur asam karena di dalamnya itu terdapat beberapa jenis sayuran seperti labu siam, kacang panjang, daun melinjo, jagung, dan lain-lain yang memiliki berbagai jenis zat gizi yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Berikut ini ada daftar harga makanan yang sudah kita buat dan totalnya itu Rp50.000. Berikut ini adalah foto diskusi kelompok kami dan ini ada referensi yang kami gunakan. Sekian video pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.